Shalom, selamat pagi, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah mengikuti ibadah ini secara
langsung dan tatap muka, begitu juga yang mengikuti ibadah ini secara tunda dan juga secara online, kami ucapkan selamat bergabung. Beritahu kepada keluarga dan teman supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Kita bangkit berdiri. Dia sanggup. Nanti dengan hormat Saudara David, doa pembukaan. Mulialah namanya, Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya, Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tak pernah berubah, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang terluka. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Kur. Kita angkat tangan kita, serukan, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya Tuhan, haleluya. Yang kami sembah Tuhan Yesus, Allah Bapa mulia, Allah yang perkasa dan penuh kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Seperti anak-anak-Mu yang telah Engkau undang ke tempat ini Tuhan, Engkau menarik kami Tuhan, Engkau menarik kami karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau ingin menyatakan bahwa Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Haleluya Bapa, terima kasih Yesus. Seluruh jemaat-Mu dalam segala pergumulannya Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami yakin akan janji-Mu, karena kami yakin akan ibadah ini berguna di dalam segala hal Tuhan. Karena melalui ibadah ini kami boleh dipulihkan, karena melalui ibadah ini kami boleh dikuatkan, dan melalui ibadah ini kami boleh menjadi pemenang yang gilang gemilang Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, biarlah Roh Kudus saja yang bergerak Tuhan. Segala kuasa setan jahat anasir yang mengganggu kami mengusirnya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usirnya keluar. Darah Yesus menyucikan hati, pikiran, serta ruangan ini Bapa. Terima kasih Yesus, berkati setiap kami pelayan-pelayan-Mu, dari LCD, penerima tamu, pemain musik, MC, terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Engkau berkati lebih lagi Tuhan, karena lewat firman-Mu Tuhan kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Yesus.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Ya, kita ganti lagu kita nyanyikan Dengan Imanku. Dengan iman ku hadapi semua. Dengan iman semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letakkan kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa dan bersyukur sangat besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Kita bagi berdiri, kita nyanyikan Bila Takut Membayang. Bila takut membayang dan hatiku bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci, naik lebih tinggi, haleluya, tinggi lewat gunung dan lembah. Bila takut membayang dan hatiku bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci, naik lebih tinggi, haleluya, tinggi lewat gunung dan wanita saja, perempuan. Sama-sama. Bila takut membayang dan hati bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci, naik lebih tinggi, haleluya, tinggi lewat gunung dan lembah. Silakan dulu. Ya, memang kita menghadapi zaman yang sulit ya, zaman yang sukar, tetapi iman yang Tuhan beri pada kita adalah iman yang kuat yang bisa mengatasi semua keadaan. Amin.
Cuma iman sebesar biji sawi bisa memindahkan gunung-gunung pencobaan, persoalan, ya, sakit, penyakit, apapun namanya. Iman itu mengatasi semua masalah kita. Kita nyanyikan nyanyian terakhir, percayalah. Percayalah, sungguh percayalah. Saat kau terpuruk dalam lembah gelap, seakan hidupmu tiada harapan, janganlah terbersih di dalam hatimu untuk cari jalan keluar. Serahkan segala bebanmu hanya kepada Tuhan Yesus. Dia pasti menolongmu dan angkat semua deritamu. Percaya dan taat pada firman Tuhan, membawa mujizat, amin, dan kemuliaan, amin. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagi Tuhan kita. Percayalah, sungguh percaya. Kita menghadapi. Percaya dan taat pada firman Tuhan, membawa mujizat dan kemuliaan. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagi Tuhan kita. Percayalah, sungguh percayalah. Kita akan berdoa. Tibalah waktunya bagi kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, firman yang sanggup menguatkan kami, menolong kami, membuka jalan, memulihkan, memberkati kami. Sebab kalau Allah berfirman, semua ada. Kalau Allah memberi perintah, semua jadi. Tidak ada yang gagal di dalam firman-Mu. Yang Tuhan minta pada kami, cukup percaya, mujizat akan terjadi pada kami. Dan biarlah anak-anak-Mu yang mengikuti ini, dimanapun mereka mengikuti, baik langsung dan tunda secara online, tolong mereka semua, berkati mereka semua, pulihkan mereka, sembuhkan mereka, dan biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Ya, silakan dulu. Ya, kita akan membuka kitab kita dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 4. Ya, Pengkhotbah 9 ayat 4, temanya adalah tetapi siapa termasuk orang yang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Ya, tetapi siapa termasuk orang yang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Singa itu binatang yang terkuat. Ya, anjing itu binatang yang haram.
haram. Itu digambarkan seperti bangsa kafir di luar Israel itu seperti anjing. Seperti apa? Anjing. Ya. Ada kisah seorang perempuan Kanaan, ya, yang datang pada Tuhan, di mana anaknya sedang sakit. Ya, sedang sakit. Kemudian waktu dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, berita, jadi dari mendengar timbul iman. Ya, lalu dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Memegang jubah, nanti dari pegang jubah transfer imannya kepada anaknya yang sedang bergumul melawan penyakit, ya, yang berat. Dan kemudian perempuan ini dia berusaha, ya, untuk mendekat pada Tuhan, walaupun Tuhan berkata tidak pantas mengambil roti yang untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, jadi itu gambaran bangsa kafir. Anjing itu suka makan muntahnya. Suka makan apa? Muntah. Padahal sudah muntah itu paling jijik, paling kotor, tapi masih dijilat lagi, dimakan lagi. Itulah anjing. Itu gambaran kita ini, dosa yang sudah kita buang, ya, yang olehnya kita juga tidak suka, tapi suka dilakukan lagi. Ya, kita ambil lagi itu dosa itu, kita lakukan lagi. Nah, inilah gambaran kehidupan bangsa kafir. Pernah saudara kembali kepada dosa? Pernah enggak? Udah tahu mencuri, ya, tidak bisa masuk surga, masih mencuri. Sudah tahu berdusta, tidak bisa masuk surga, masih berdusta. Masih banyak lagi lah dosa yang sering kita ulangi. Ya, karena itulah gambaran kita manusia di dunia ini. Seandainya kita sudah berhenti berbuat dosa, arti bertobat itu kan berhenti berbuat dosa. Jangan ulangi lagi berbuat dosa. Ya, itu berhenti. Tapi kenyataan kita masih hidup atau suka berbuat dosa. Terkadang tidak disengaja, terkadang disengaja. Itulah manusia kita. Ya. Tapi kita yang hidup pada zaman akhir ini, ya, kita hidup pada zaman akhir. Jadi dua keadaan yang kita hadapi, zaman akhir sama zaman yang sulit. Kalau zaman akhir tidak zaman sulit, nggak apa-apa, tidak terlalu berat, ya kan? Nah, atau zaman sulit tapi belum zaman akhir. Tapi kita ini hidup pada dua keadaan, zaman akhir dan zaman yang sukar, zaman yang sulit. Itulah keadaan yang kita hadapi sekarang. Hampir semua manusia merasakan, semua pemerintahan di dunia berdampak akibat COVID-19. Sampai berbakti pun sulit. Nah, waktunya diperpendek, harus pakai masker, sanitizer, jaga jarak, tidak boleh bersalaman, ya. Nah, semua berdampak, ya, akibat dari satu yang namanya corona. Ya. Nah, ini kenyataan, ya. Jadi kita sebagai umat Tuhan, walaupun di tengah keadaan yang sulit, karena kita masih hidup, ya, masih ada harapan.
Amin. Harapan itu pengharapan. Pengharapan itu adalah iman. Pengharapan itu iman. Jadi iman itu timbul dari mendengar firman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum kita lihat, tapi kita berharap. Nah, itulah iman. Coba Ibrani 11 ayat 1 ya. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita belum melihat, tapi kita sudah berharap, kemudian sudah melihat dengan iman. Makanya kalau berdoa harus dimanin, ya. Saya umpamanya minta apa umpamanya, ya, minta rezeki, ya, minta pekerjaan, minta diberi kelancaran, kemudahan, ya. Nah, didoakan dan diamini. Kalau kamu berdoa seolah-olah kamu telah menerima, seolah-olah kamu telah menerima, yakinlah kamu akan menerima. Ya, baru seolah-olah, ya, yakinlah kamu akan menerima. Ya, menerima dengan kita percaya, kita nanti akan melihat iya. Ya, apa yang aku minta, aku dapat, aku terima. Itu sebabnya dikatakan, ya, ketuklah pintu akan dibuka, carilah kamu akan mendapat. Ya, nah, karena setiap orang yang meminta, yang mengetuk, baginya pintu akan dibuka. Jadi ketoklah, ya. Jangan malas mengetuk dan meminta. Ingatlah, Allah itu Allah yang murah hati. Allah yang murah hati, buas dalam hal memberi. Nanti zaman akhir ini ketika kita melihat semua serba susah seperti dari lagi penghasilan, ya, kita ini nanti bergantung sepenuh kepada Tuhan. Bergantung sepenuh kepada Tuhan. Seperti Israel di padang gurun selama 40 tahun. Iya kan? Di padang gurun tidak ada usaha, tidak ada pekerjaan. Sebab nomaden semua pindah-pindah. Pindah sebentar, pindah. Terus begitu selama 40 tahun. Cukup lama ya? Ya, cukup lama. Tapi tiap hari Tuhan berikan makan dengan mana yang turun dari surga, yang bentuknya seperti ketumbar bulat, putih dia, seperti salju. Rasanya seperti makanan panganan yang terbuat dari madu. Ya, jadi bulat itu maksudnya mengandung kasih. Kasih. Ya, putih itu bersih. Kasih Allah itu suci, bersih, mengandung kasih. Itulah mana. Itulah firman Tuhan. Ya, yang menjadi kebutuhan kita nanti kita akan diungsikan. Ini mempelai perempuan 3,5 tahun di padang gurun, atau 42 bulan, atau 1260 hari. Ya, mempelai wanita itu diungsikan di padang gurun, jauh dari mata ular. Ular nggak bisa lihat,
Setan nggak bisa lihat, naga nggak bisa lihat. Jadi kita betul-betul tersembunyi, ya. Tuhan sembunyikan, dan di situ nanti Tuhan pelihara kita dengan sempurna. Amin. Sama seperti orang Israel diberi manna. Tadi bentuknya seperti apa? Bundar seperti ketumbar, putih seperti salju, rasanya seperti madu. Wah, kue madu manis. Ya, makanya Daud berkata, Taurat Tuhan, firman Tuhan lebih manis dari madu. Jadi kita rasakan kemanisan firman Tuhan lebih daripada madu. Manis firman Tuhan itu memberikan kehidupan, kekuatan, kesembuhan. Ya, kalau madu asli ya. Kalau sekarang madu asli kira-kira 1 liter berapa itu ya? Ya. Kalau madu denasma ya. Ada madu dari Nanasima, si madu dibikin, diperas dia, memang enak ya. Mungkin dicampur sedikit madu asli, campur sedikit. Tapi kalau dia madu asli itu, wah mahal itu, ya mahal itu. Ya. Siapa yang pernah makan madu dari yang mati, kemudian ada di situ siapa? Simpson, ya. Dikoreknya, ya. Jadi tengkoraknya singa, kemudian singa ini jadi tempatnya lebah. Lebah itu di situ tinggal, akhirnya ada madu. Wah, dia cicipin, wah, langsung matanya jelas melihat, terang melihat. Wah, itu madu luar biasa, ya. Nah, itu sebabnya kita ini dengar firman Tuhan, lebih manis dari madu, lebih indah dari emas. Ya, jadi kita harus menghargai firman Tuhan, lebih indah dari emas, lebih manis dari madu. Nah, ini saudara-saudara ini datang sedang mendapatkan emas rohani, madu rohani. Amin. Nah, dapat apa? Mas, dapat madu yang manis, dan itu mahal harganya. Kalau sekarang mas 1 kilo, wush, mungkin sudah 900 juta, ya. Segram sekarang berapa tuh mas? Berapa? Nggak tahu. Ya? 650. Turun ya? Yang murni. Ya, 900-an ya, 901 gram. Ya, 1 kilo 1000 gram, 900 juta 1 kilo emas. Ya, wah luar biasa ya. Jadi kehidupan kita, ya ini kita sekarang sudah mendapatkan madu rohani, ya, emas rohani, ya, sebagai harta yang paling berharga. Jadi kita harus menghargai firman Tuhan itu seperti itu. Ya, kenapa Daud terangkat hidupnya? Kan Daud itu kan, David ini kan orangnya sehari-harinya ngangon, menggembalakan domba. Ya, berapa mereka bersaudara? Berapa? 8 bersaudara. Yang paling kecil siapa? Daud. Yang paling bontot. Hukum perang di Israel 20 tahun ke atas baru bisa perang. Itu kitab Bilangan pasal 1, pasal 2 mengatakan. Jadi di bawah 20 belum orang bisa masuk perang. Yang bisa masuk perang itu baru 3 orang. Berarti 5 lagi belum bisa masuk perang. Masih di bawah 20.
Ya, berarti Daud ini ya kira-kira 10 tahunan lah, masih kemerah-merahan. Kalau jarak kelahiran 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun, ya kemerah-merahan, masih kemerah-merahan. Ada di sini nenek-nenek yang kemerah-merahan? Ada ya. Nah, ini Daud masih kemerah-merahan. Tapi walaupun dia kemerah-merahan, sudah terbiasa melawan singa dan beruang. Bayangkan singa dan beruang. Ya, waktu Israel berperang melawan orang Filistin, muncul manusia raksasa. Siapa namanya? Goliat. Lengkap dengan baju perangnya, ya, lengkap dengan baju perang, tamengnya, semua lengkap dia. Ya. Dan Saul sendiri gemetar, takut dia menghadapi orang Filistin ini. Tapi Daud berkata, biar aku hadapi. Bagaimana engkau bisa menghadapi? Engkau masih kecil. Dia sudah biasa berperang sejak dari mudanya, ya. Tapi Daud berkata, hambamu ini sudah biasa melawan singa dan beruang. Kalau dia serang aku tangkap janggutnya itu. Janggutnya singa beruang, aku cabik-cabik dia. Baik singa dan beruang sudah dicabik-cabik oleh hambamu ini, kata Daud kepada Saul. Begitulah nanti orang Filistin itu. Ya, lalu dia pergi ke sungai. Pergi ke mana? Sungai. Sungai itu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan, air firman Tuhan. Menyelam dia di sana. Dia menyelam, mengambil 5 batu. Mengambil berapa batu? 5 batu. 5 batu itu adalah 5 nama Tuhan. Nama salah satu adalah penasehat ajaib. Artinya pembuat keajaiban. Jadi nama Tuhan itu pembuat keajaiban. Dia nyelam, dia bawa batu di kantong kepala, lalu dia bawa pengali-ali, umban. Ya, pengali-ali dimasukkan, ya, dimasukkan di situ. Sedang Goliat dia ada di sana, ya. Di atas bukit, lalu dia berkata, aku datang dengan nama Tuhan. Sekali umbar, tak masuk, terbenam batu itu di dahinya siapa? Goliat. Langsung dia rebah. Orang Filistin pada kabur. Daud penggal kepalanya, remuk kepalanya dipenggal. Itulah setan. Sebenarnya kita melawan setan, iblis yang sudah kalah. Amin. Amin. Kan itu nubuatan firman Tuhan kepada perempuan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Allah menyampaikan firman Tuhan bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Ular itu kan setan, naga. Ya, naga atau ular tua. Tua itu artinya pengalaman. Apa artinya ular tua? Pengalaman. Sudah berpengalaman menjatuhkan orang. Sudah berpengalaman membuat orang jatuh dalam dosa. Itu iblis itu. Ya. Jadi setan ini umurnya udah berapa tahun tuh ular itu ya? Dari Adam ke Abraham 2000 tahun. Dari Abraham kepada Tuhan Yesus 2000 tahun. Dari Tuhan Yesus datang pertama kepada kedua kali ini sudah 2021 tahun jalan nih. Ya kita ini hidup dalam apa? Masa injury time, masa perpanjangan waktu. Tuhan tidak lalai menepati janji. Mana kedatangan Tuhan?
Kok nggak datang-datang? Katanya tahun 2000, Tuhan sudah 2001 belum datang-datang. Alkitab mengatakan Tuhan bukan lalai menepati janjinya, tapi Ia sabar terhadap kamu. Amin. Jadi ini masa panjang sabarnya Tuhan. Kesabaran ini jangan kita sia-siakan. Pergunakanlah waktu untuk bertobat. Amin. Udah semua dibaptis nih? Halo? Udah? Kalau belum, masih dibuka kesempatan. Nah, dibuka kesempatan, nanti isi formulirnya, serahkan, nanti ditentukan pendaftarannya, sudah ditatar, nanti dibaptis. Amin. Nah, jadi harus dibaptis, percaya, bertobat, dibaptis. Itu kan jawabnya Petrus, ya, kepada orang yang bertanya kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami selamat? Apa yang harus kami perbuat? Ya, percayalah, bertobatlah, dibaptis. Enggak pakai uang. Nah, kalau syaratnya masuk surga harus punya emas 1 kilo, hanya orang tertentu. Apalagi disebut harus punya 1 T. Karena nanti di surga itu semua jalan-jalannya emas, pintu gerbangnya mutiara. Wajar karena jalannya dari emas, pintu gerbangnya mutiara. Makanannya buah pohon kehidupan. Buah apa? Pohon kehidupan. Dan mana yang pernah dimakan Israel itu? Ya, mana. Nah, tapi Tuhan beri gratis. Amin. Tuhan beri gratis. Kalau saudara mau beli surga nggak akan bisa, saudara. Pintu gerbangnya saja mutiara. Itu baru Yerusalemnya, belum lagi langitnya, belum lagi buminya. Yerusalem itu di langit yang baru, di bumi yang baru. Di mana tempatnya Yerusalem? Di langit yang baru, bumi yang baru. Ini sudah tua ini. Ya, bumi sudah tua, langit sudah tua. Alkitab mengatakan apa yang sudah tua sudah dekat pada kesudahannya. Jadi kita berada pada dunia yang sedang berlalu, akan tiba kesudahannya. Karena itu jangan berlambat-lambat, jangan tanya sini tanya sana, ambil keputusan sendiri untuk keselamatan jiwamu. Amin. Nah, untuk keselamatan jiwa kita, ambil keputusan. Saya mau ikut Tuhan, saya mau setia iri Tuhan, saya mau lahir baru, saya mau bertobat, saya mau dibaptis. Nanti saudara menjadi ciptaan yang baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Hidup yang baru sudah datang. Untuk apa? Untuk tinggal di langit yang baru, bumi yang baru. Saudara, seperti ini masuk surga ini, kalau nggak dibaharui ini, nanti saudara sampai di surga ya, bisa-bisa sudah dead, ya. Sudah mati. Ya. Nggak ada orang bisa seperti kita ini tinggal di surga hidup, nggak ada. Ya, yang bisa ke surga itu hidup-hidup paling Henok. Siapa lagi? Elia. Iya kan? Terangkat hidup. Oh, mereka sempurna. Sempurna mereka. Udah pernah berdusta? Udah pernah berbuat dosa? Makanya kita gak bisa. Kalau Henok, Elia, ya gak ada berbuat dosa mereka. Ya, upah dosa apa? Mau dijaga semua, dijaga hidupnya, ya dijaga. Nah, kita pun belajar sekarang menjaga. Jangan terlalu mudah tergelincir dalam dosa. Jangan mudah tergelincir dalam dosa. Karena upah dosa adalah maut. Tapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Isi kasih karunia adalah pertama
pengampunan dosa. Oleh kasih karunia kamu diampuni. Kedua, keselamatan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu. Jadi Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Amin. Nah, dia berikan dengan cuma-cuma gratis. Ya, kalau kita percaya hatinya menerima, kita mendapatkan keampunan dosa, kita dapat manusia yang baru, hidup yang kekal. Ya, jadi jangan buang-buang waktu, karena waktu yang sudah berlalu tidak mungkin bisa kembali. Terlalu banyak waktu kita buang ya. Ya kan? Mikirin apa? Hepeng. Apa itu hepeng? Duit. Mikirin Tuhan sesekali. Ya, mikirin surga, oke. Utamakan Tuhan. Cari Tuhan. Nanti dengan sendirinya semua akan ditambahkan. Ya, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti sekaliannya akan ditambahkan kepada, bukan makin dikurangi. Ya, Tuhan pasti tambahkan. Kalau rohani kita begini, yang jasmani juga pasti. Tapi kalau yang dunia dulu begini, ya, rohaninya begitu tutup dia. Nanti hari Minggu bukan tidak boleh, tapi ibadah dulu. Kita shopping aja dulu, wisata boleh, tapi jangan lupa ibadah. Nantilah itu makan minggu depan masih bisa. Kebaktian bulan depan, tahun depan. Utamakan Tuhan, dahulukan Tuhan, supaya Tuhan mengutamakan saudara. Amin. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Orang nanam jagung ya panen jagung, ya kan? Nah, kalau kita menabur yang baik kepada Tuhan, ya, yang rohani mengutamakan Tuhan, nanti kita lihat dampaknya. Iya ya, sejak saya mengutamakan Tuhan, Tuhan cukupi semua kebutuhan saya. Segala kesulitan, kesukaran, akhirnya Tuhan buka jalan. Dipermudah usahamu, dipermudah pekerjaanmu dalam segala hal. Tuhan berikan kemudahan. Amin. Tuhan beri apa? Kemudahan. Dipermudah semua. Ya. Nah, ini kalau kita mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan. Ya. Ingat aja, ya. Siapa yang buatlah dahulu bagiku, setelah itu bagimu. Ya, janda ya, janda sarpat yang hanya punya tepung segenggam, minyak sedikit dalam buli-buli. Ya, jadi minyak cuma sedikit aja, beberapa tetes lah dalam buli-buli, bukan dalam jerigen. Oh, satu jari itu banyak dalam buli-buli, dan tepung segenggam. Tepung itu menuju firman Tuhan. Segenggam maksudnya genggam firman Tuhan. Jangan lepaskan apapun yang terjadi. Itulah hidupmu, itulah pembuat mujizat bagimu. Pokoknya firman Tuhan kalau digenggam, diamini, pasti terjadi mujizat. Nah, perempuan ini dia buat dahulu, buat siapa? Nabi. Nabi siapa itu? Elia. Didahulukan. Ya, selalu dahulukan Tuhan. Pemainnya saudara gajian, ambil miliknya Tuhan, dahulukan sebelum dipakai, ambil dulu. Dahulukan Tuhan. Gaji pertama kasih kepada Tuhan. Nanti dengan sendirinya engkau lihat, kita lihat hasilnya. Coba dalam Amsal 10 ya, Amsal 3 ayat 10, perhatikan ya. Amsal 3 ayat 10, perhatikan. Amsal yang ketiga ayat 10, perhatikan. Boleh ayat 9 mulai?
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Hasil pertama dari segala penghasilan. Buka warung walaupun untungnya hanya 5.000. Mau gede, untung pertamanya cuma kecil. Halo. Mau gede, mau kecil. Guru saya mengatakan begini, tapi masuk akal juga. Sering kita berkata begini, Tuhan, aku persembahkan tubuh jiwa rohku padamu. Ya, tapi kata guru saya, jangankan seluruh hidupmu, ngasih 1/10 saudara belum berani. Ngasih 1/10 saja belum berani. Boro-boro seluruh hidupmu. Kalau omongan bisa, tapi prakteknya yang susah. Masuk akal juga ya. Masuk akal juga. Nah, kalau saya sudah lama ngambil 20%. Ya, sampai hari ini begitu dapat ya. Saya ambil 20% sampai hari ini, dan sampai hari ini masih hidup. Masih cukup, masih dipelihara oleh Tuhan. Coba tadi udah selesai? Ya, perhatikan. Ayat 9, perhatikan, ulangi. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Hasil pertama dari segala penghasilanmu. Akibatnya terus, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ya, melimpah, meluap. Ya, jadi lumbung-lumbung ini gandum, beras untuk sekarang. Ya, nah kemudian bejana pemerahan anggur ini minuman, ya kesukaan. Pokoknya Tuhan cukupi baik yang rohani dan jasmani. Ya, Tuhan akan cukupi. Jadi Tuhan bertanggung jawab penuh untuk hidupmu. Termasuk zaman corona, Tuhanlah yang bertanggung jawab penuh untuk masa depan kita, hidup kita. Walaupun ada rasa khawatir, Alkitab mengatakan serahkan kepada Tuhan. Boleh ayat-ayat terakhir? Mari. Dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat-ayat terakhir. Ya, 1 Petrus 5. Ayat yang ke-7, perhatikan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya, memperdulikan kamu. Jadi semua diserahkan kepada Tuhan. Khawatir masa depan, berasnya, kontrakannya, cicilannya. Masih ada cicilan nih? Masih ada? Udah lunas semua. Cicilan apa? Cicilan kendaraan, cicilan apa itu? Rumah, cicilan naon duit ya, cicilan. Ya, pemerintah memang kasih kemudahan, lembaga-lembaga tertentu kasih kemudahan. Kalau kontan mungkin waduh lama itu ya. Sekarang ada kemudahan, boleh dicicil. Ya, boleh dicicil. Ya. Ya kan? Rumah dicicil biasanya kan? Apalagi dicicil? Mobil. Sendal mah gak usah tuh. Sendal mah. Kecuali ya kalau beli sepatu itu gak usah yang mahal-mahal lah. Ya. Yang 2 juta ya, kalau uangnya penghasilannya 100 juta enggak apa-apa. Tapi kalau umpamanya masih penghasilannya receh-receh ya sesuaikanlah. Amin. Ya begitu ya, supaya jangan ada utang, jangan ada kredit. Ya, sampai sepatu di kredit. Ya kalau sepatu di kredit mungkin harganya 2 juta itu atau 1 juta ya kan. Nah, tapi kalau harganya itu yang murah-murah, ya oleh kemurahan Tuhan ada yang ngasih saya sepatu, ya terima kasih buat yang ngasih. Tapi kalau dulu ya saya cari yang murah-murah. Ya.
Saya cari yang murah-murah. Dulu ada di sini, di apa namanya tuh, di kolong Jalan Layang ini dulu sepatu ya, di situ dulu saya beli sepatu di situ. Yang bekas-bekas saya lihat masih bagus kok. Ya, nanti disemir. Ya, disemir jadi bagus lagi. Ya pokoknya jangan sampai ada utang. Sorry. Jangan sampai ada apa? Utang. Ya wajarlah ada utang, bukan nggak boleh ada utang. Ya, saya juga pernah ada utang, ya. Tapi cepat saya bayar. Karena waktu saya beli dulu di warung 20.000 waktu itu ya, tahun 96 kalau nggak salah. Kembalian tidak ada. Ya, jadi kalau saya titik uangnya di situ kan 20.000. Kalau umpamanya kalau nggak salah 400 perak waktu itu. 400 perak. Ya, jadi karena 400 perak, jadi saya utang dulu daripada 20.000 dia utang ke saya. Ya kan, betul nggak? Lebih baik saya utang berapa? 400 perak. Tapi begitu ada uang itu saya kembalikan, saya bayar. Nah, utang harus dibayar. Bagaimana cara bayarnya? Berdoa. Tuhan pembuat keajaiban. Ya kan? Kan ada ayat mengatakan, lihatlah penagih hutang sudah datang. Penagih hutang, apa yang ada padamu? Hanya minyak sedikit dalam buli-buli. Ayo, tutup pintumu, isi pada tempayan, pinjam dari tetanggamu tempayan, mau drum kah, mau jerigen kah, pinjamin. Kemudian isilah nanti minyak yang sedikit itu ke dalam tempayan. Mana yang penuh, ganti lagi, terus diisi sampai penuh. Dan setelah penuh dia pergi kepada Nabi dan dia bertanya, akan diapakan ini? Nabi berkata, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, hiduplah dari lebihnya. Amin. Dan itu mujizat, selalu ada mujizat. Amin. Nah, di tengah kesulitan, di tengah corona ini masih ada mujizat bagi kita. Ya, mari kita mau datang pada Tuhan, kita angkat puji-pujian. Ku dijangkaunya belum ya? Ku dijangkaunya dari tempat tinggi. Ketika aku dalam kesesakan, amin, aku berseru pada Yesus, ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di baitnya. Betapa besar kasih setiamu, amin. Demi manusia kau berkorban, kau disalibkan, cucurkan darahmu untuk tebus semua dosa manusia. Ku dijangkaunya dari tempat tinggi, dia melepaskanku dari musuh. Jadilah perisai hidupku, haleluya, pujilah Tuhanku. Ku dijangkaunya
dari tempat tinggi. Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Perempuan saja kor. Lebih lembut lagi. Haleluya. Remaja muda kur, lembut sekali, lembut. Amin. Haleluya. Semua tundukkan kepala. Tuhan ada di tengah-tengah kita. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Dia ada. Dialah penolong yang sempurna, pembuat keajaiban. Di tengah kesulitan, kesukaran, kebimbangan, kebutuhan yang begitu banyak, mari berharap pada Tuhan, andalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi sungai, di tepi batang air, merambatkan akar-akarnya ke batang air. Daunnya selalu hijau, segar di masa-masa paceklik, di masa-masa corona ini engkau tetap segar. Engkau segar, hidupmu disegarkan, keluargamu, anak-anakmu, suamimu, istrimu, keluargamu disegarkan oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lembut sekali lagi dari awal. Haleluya. Ketika aku dalam kesesakan, amin, aku berseru pada Yesus, ku berteriak mohon pertolongan. Terdengarlah suaraku di baitnya. Betapa besar kasih setiamu, demi manusia kau berkorban. Kau disalibkan, cucurkan darahmu, untuk tebus semua dosa manusia. Ku dijangkaunya dari tempat tinggi. Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanku. Mari berdoalah pada Tuhan, berdoalah kepada Dia Allah yang baik, Bapa yang baik, Juru Selamatmu, Penebusmu, yang mengasihi engkau dan yang peduli padamu.
Haleluya, haleluya. Tolonglah anak-anak-Mu yang hadir hari ini Tuhan. Lihatlah tangan-tangan yang terangkat padamu Tuhan. Tiliklah dari bait-Mu yang kudus dan ulurkanlah tangan-Mu Tuhan. Belalah mereka, tolonglah mereka, kuatkan mereka, sembuhkan, bukakan jalan bagi mereka. Oh, Engkaulah pengharapan kami, padamu-lah kami berseru Tuhan, padamu-lah kami percaya, kami berharap padamu. Kami masih hidup, masih ada pengharapan bagi kami. Kami yakin pengharapan kepada Tuhan, percaya padamu tidak pernah mengecewakan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah mereka, kuatkan mereka, sembuhkan mereka, berikan kekuatan kemenangan dari Tuhan sampai kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan Tuhan yang penuh kuasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami percaya, kami menerima dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan dulu. Mari kita akan puji-pujian bagi Tuhan. Kita jalankan persembahan. Dua kali kita nyanyikan nyanyian Kuat dan Teguh Hati. Kuat dan Teguh Hati. Saat hidup tidak ada kasih, mudah marah juga emosi, keras hati, sombongnya sangat tinggi. Segeralah kita introspeksi, apa yang salah di hidup ini. Mohon Tuhan memberikan kasih. Saat hidup dalam sukacita, semua lancar bebas hambatan, hati damai berkat melimpah. Kita harus tetap introspeksi, jangan sombong. Mohon Tuhan menetapkan kasih-Nya. Bertobatlah, kembali pada firman, masuk bergembala. 3 macam ibadah, berdamailah pada Tuhan dan pada sesama, menjadi kuat teguh hati. Bertobatlah, kembali pada firman, masuk bergembala. 3 macam ibadah, berdamailah pada Tuhan dan pada sesama, menjadi kuat. Sekali lagi. Bertobatlah, kembali pada firman, masuk bergembala. 3 macam ibadah, berdamailah pada Tuhan dan pada sesama, menjadi kuat teguh, menjadi kuat, menjadi kuat teguh hati. Amin. Pulang nanti sudah kuat teguh hatinya. Amin. Karena Tuhan menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Ya, sebagai warta jemaat bagi kita hari nanti jam 10.30 ibadah kedua di Permata. Kemudian hari Selasa kita ada
doa ya. Jam 6:30 hari Rabu kita ibadah tatap muka ya, disertai perjamuan kudus di sini ya, hari Rabu. Kemudian hari Sabtu ibadah remaja muda masih online ya. Minggu depan kita kumpul kembali di sini jam 7.30 hari ya, di Permata 10.30 ya. Diajak, dibawa teman dan keluarga. Ini nomor HP saya ya. Saya selalu bikin renungan tiap hari ya. Jadi ditulis ya. Nanti jemaat yang baru yang belum dapat renungan harian ya, bisa nanti saya kirim ya di 081572182536 ya. Jangan dimatikan dulu, mungkin masih ada yang masih nulis ya. Sudah ada lagi tambahan? Apa? Oh yang ini. Oh ya. Ya. Ya, kita doakan mereka yang sakit ya. Bapaknya Evan atau Pak Sagala ya, bapaknya Joel Simajuntak, Mama Angel ya. Ini Mama Angel stadium 4 ya, kasihan nggak bisa apa-apa, jadi udah terbaring saja ya, nggak bisa apa-apa, betul-betul sudah nggak bisa duduk pun nggak bisa ya, kemana-mana harus dibantu orang lain. Kemudian ya Mama Hendra, Ibu Nurita, Bapak April ya, kemudian Melvin ya. Siapa lagi ya? Oh, Puromando ya. Ya, kita tutup dalam doa, kita berdoa. Haleluya. Kami berdoa buat yang sakit, Bapak Sagala, Tuhan pulihkan. Bapaknya Joel atau Pak Simajuntak juga tolong. Mama Angel yang stadium 4 Tuhan tolong. Begitu juga Mama Hendra dalam masa tuanya Tuhan topang, Tuhan berkati. Ibu Nurita juga Tuhan tolong. Bapak April juga Tuhan tolong. Kemudian Melvin juga Tuhan tolong. Atau siapapun yang tidak disebut namanya, Opuromando juga Tuhan tolong. Lawat mereka dimanapun umatmu mengikuti ibadah ini secara online, baik langsung dan tunda. Tuhan tolong mereka, lawat mereka. Kami berdoa, ulurkan tanganmu Tuhan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, bukakan pintu bagi mereka yang menghadapi pintu-pintu yang tertutup, yang masih menganggur, bukakan jalan supaya mereka ada pekerjaan. Yang belum ada usaha, bukakan jalan bagi mereka Tuhan. Engkaulah pencipta lapangan pekerjaan, sebab Engkau berkata orang yang tidak mau bekerja jangan kasih makan. Itu artinya kami harus ada pekerjaan, dan Engkaulah pencipta lapangan usaha pekerjaan. Kami berdoa dalam nama Tuhan, berikan kepada mereka Tuhan, lawat mereka Tuhan. Dan juga kami berdoa buat pemerintah yang ada sekarang, dari Bapak Presiden kami dengan wakilnya Pak Joko Widodo, Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan kami dengan Pak UU, begitu juga Wali Kota Bandung Pak Odet dengan wakilnya, juga Pak Muspika Kecamatan Andir, juga Pak Lurah di kelurahan di mana kami tinggal di sini, Pak RW, Pak RT. Tuhan berkati, biarlah Tuhan memberi kepada mereka kemampuan, kesehatan, damai sejahtera. TNI Polri juga berkati sebagai lembaga yang akan menciptakan kondusivitas di negara kami tercinta. Terima kasih Tuhan, keluarga di sini, Ibu Susan, anak, mantu, cucu Kau berkati usaha pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, semua Tuhan turunkan berkat-Mu pada yang hadir ini. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat